Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh didengar kiranya boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Mari sebelum memulai renungan singkat, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan sebentar renungan singkat yang boleh kami dengar. Kiranya ini boleh jadi berkat buat kami. Tolong kami sekalian, buka hati kami, pikiran kami, dan buat hati kami sebagai tanah yang subur, menerima kebenaran firman dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari langsung bersama saya kita melihat satu ayat 1 dan 2 maksud saya dalam Mazmur 91. Dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik tulisan daripada pemazmur ini. Dia berkata bahwa setiap orang yang dalam lindungan Tuhan, setiap orang yang bermalam dalam naungan kasih Tuhan, maka ia akan bisa berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan tempat atau kubu pertahanan dia adalah Tuhan yang dia percayai. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang bisa membuat dia berlindung dengan aman, sekalipun mungkin ada banyak tempat atau kubu-kubu pertahanan bisa dia punyai, tapi pemazmur berkata bahwa Allah sajalah tempat di mana dia boleh berlindung dan kubu tempat di mana dia bisa bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita ini, kalau kita melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, kita menjumpai beberapa orang yang dalam keadaan-keadaan yang saya kira tidak mudah untuk tetap mereka bisa bertahan dan tenang, tapi mereka bisa lakukan itu. Mari kita lihat siapa-siapa saja dari tokoh-tokoh iman tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara ingat Daniel. Tokoh yang luar biasa ini, ia berhadapan dengan para orang-orang atau mereka yang tidak percaya Tuhan Allah. Maka Daniel menjadi orang yang tampil hari itu, menjadi orang yang tetap komitmen untuk menyembah Tuhan Allahnya, karena dia tahu Tuhan Allahnya, Tuhan Allah yang hidup. Maka sebagai konsekuensi komitmen dari seorang yang bernama Daniel, bukankah dia sampai kemudian dimasukkan ke gua singa, di mana ada singa-singa yang lapar, yang memang akan dengan segera menyantapnya sebagai hidangan, sebagai makanan yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh singa-singa yang sudah lapar itu. Tapi mari kita lihat dalam komitmen dan juga dalam perjuangan imannya untuk tetap mempercayai Tuhan Allahnya sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan itu. Daniel berhadapan dengan situasi yang tidak gampang. Mungkin kalau saya jadi Daniel, saya bisa ciut nyali saya karena saya sedang masuk dalam gua yang isinya singa dan tidak mungkin untuk bisa lolos dan lepas. Tapi bukankah kita bisa melihat kisah tersebut? Mungkin kalau sekarang kita membacanya, kesannya hanya biasa saja. Tapi bagaimana hari itu Daniel berhadapan dengan singa-singa tersebut? Bagaimana situasi hati Daniel hari itu dalam dia tetap berkomitmen untuk menjaga akan komitmen dia bersama dengan Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang dia percaya adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan kita bisa melihat bukan bagaimana Daniel tetap melewati itu dengan tenang dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti bela dia, dan kita bisa lihat bukan apa yang terjadi terhadap singa-singa tersebut pada akhirnya. Dan yang berikutnya kita melihat Petrus tetap menyembah Tuhan walau dia dalam penjara. Situasi yang gak gampang juga, situasi yang sulit juga Bapak Ibu. Ada dalam sebuah penjara, tempat di mana secara realitanya kemerdekaannya dirampas. Dia tidak mungkin melakukan banyak hal kecuali ya cuman ada di tempat itu. Kemerdekaannya dibatasi, haknya dibatasi, segala sesuatunya tidak mudah. Tapi kenapa Petrus masih tetap bisa nyembah Tuhan, tetap nyanyi buat Tuhan walau dia dalam penjara. Kita lihat juga Nuh, tokoh berikutnya yang menjalankan perintah. Walaupun ia tahu apa yang dia lakukan itu sedang dihina, sedang ditertawakan oleh orang-orang di sekelilingnya, karena dia membuat sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, bahwa dia tetap melakukan perintah Tuhan karena dia tahu Tuhan yang menyuruh dia adalah bukan Tuhan yang salah dalam memerintah dan juga memberikan perintah.
Dan kita tetap melihat bagaimana Nuh tetap lakukan itu. Siapa lagi? Ayub, tokoh yang luar biasa ini, yang tetap menyembah kepada Tuhan sekalipun hari itu dia sedang diterpa kemiskinan dan penyakit yang sangat mengerikan. Dia sedang masuk dalam situasi yang tidak mungkin orang bisa berkata dan tetap menyembah kepada Tuhan. Kemudian orang berikutnya siapa? Paulus. Paulus tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hal yang bisa mengancam nyawanya, ketika dia tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan di tengah tantangan itu. Dan kemudian siapa lagi? Kita bisa temukan banyak orang yang tidak lagi menyayangkan akan situasi atau nyawanya, untuk tetap dia menyembah Tuhan, untuk tetap dia tenang bersama dengan Tuhan, untuk tetap menghadapi semua gejolak dalam hidupnya itu, dengan tetap percaya bahwa Tuhan adalah kubu tempat dia berlindung dan tempat di mana dia bisa merasa aman dan nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan situasi membuat kita tidak aman? Kita jadi gelisah, kita jadi begitu takut, kita jadi begitu khawatir, kita jadi begitu mempertanyakan apakah besok saya tetap dalam keadaan baik dan lain sebagainya. Mari, saya pun juga sebagai manusia biasa bisa merasakan hal-hal tersebut. Tapi hari ini kembali lagi kebenaran firman meneguhkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hanya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, yang berkata Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, maka orang-orang itulah yang bisa tetap tinggal tenang dalam seluruh keadaan yang bisa membuat dia tidak tenang. Mari Bapak Ibu Saudara lari kepada Tuhan, tenangkan dirimu dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan hari ini, kalau hari ini engkau sedang dalam kegoncangan itu, percayalah bahwa Tuhan akan tetap membuat engkau bisa tenang sepanjang kita mempercayakan kita dalam lindungan yang maha tinggi, kita dalam lindungan yang maha kuasa, seperti kata pemazmur yang tadi sudah kita baca. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap tinggal tenang, karena dalam tinggal tenang, seperti kata firman Tuhan, terletak kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk kami boleh tinggal tenang. Kami mempercayakan bahwa tempat kami berlindung dan kubu pertahanan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada, dalam keadaan dan dalam situasi apapun. Kami tahu Tuhan, Engkau akan tetap bersama dengan mereka, dan buat kami tetap juga berpegang teguh kepada perlindungan kami yang sejati, yaitu di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.